Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyono dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Senang sekali saya bisa sharing video seri tentang pengolahan citra digital. Jadi seri video ini akan terdiri dari beberapa video yang membahas pengantar pengolahan citra digital, kemudian teknik-tekniknya seperti apa, metodenya, beserta contoh-contoh aplikasi yang bisa diterapkan dengan menggunakan pengolahan citra digital. Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas pengantar terlebih dahulu apa itu pengolahan citra digital. Jadi, sebelum kita melihat kepada materi-materi selanjutnya, kita lihat dulu posisi terkait dengan pengolahan citra terhadap bidang-bidang lainnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, pengolahan citra ini sebenarnya adalah sentral dari beberapa bidang seperti computer vision, kemudian ada machine vision, kemudian ada robotic inspection photogrammetry, ada machine learning, bahkan AI juga ini salah satunya itu merupakan aplikasi atau mungkin penerapan dari fundamental di pengolahan citra digital. Nah, sedangkan untuk yang lainnya seperti statistik, information theory, image coding juga memerlukan dasar-dasar dari pengolahan citra digital. Oke, kita lihat dulu apa sih definisi dari citra digital ya sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana cara kita melakukan proses citra digital. Nah, definisi dari citra digital itu merupakan sebuah artefak yang merupakan visual perception dari mata kita. Nah, biasanya berbentuk foto atau mungkin gambar dua dimensi yang biasanya memiliki appearance yang sama dengan objek atau mungkin subjek yang kita lihat. Nah, digital image ini selalu di-capture atau mungkin diakuisisi dengan menggunakan optical devices atau mungkin digital device. Nah, dimensi dari citra ini bisa berupa 2 dimensi ataupun bisa juga berupa 3 dimensi. Nah, ini adalah definisi umum dari citra digital. Nah, secara matematika, citra digital itu merupakan matriks 2 dimensi. Nah, kita bisa menyebutkan sebagai fx, y gitu ya. Ini matriks 2 dimensi atau fungsi yang merupakan dua dimensi variabel dua variabel yaitu variabel x dan variabel y. Nah, variabel X dan variabel Y ini adalah koordinat atau lokasi. Dan sedangkan nilai dari fx, y ini adalah intensity dari citra tersebut. Nah, kita bisa mengasumsikan fx ini seperti ini. Jadi diawali dengan 0,0 di atas ya. Jadi kita tidak memulainya dari bawah kiri, tetapi kita memulainya dari kiri atas. Kemudian dimulai dari 0,0, kemudian dilanjutkan sampai n-1, m-1. Nah, masing-masing nilai F ini merupakan sebuah nilai intensitas, gitu ya. Intensitas atau mungkin sebuah nilai level intensitas dari citra. Nah, kita lihat mekanismenya seperti apa sih? Asumsikan kita memiliki sebuah citra seperti ini. Jadi citra ini merupakan matriks dua dimensi yang berukuran 2000 sekian kali 2000 sekian gitu ya. Nah, ini terdiri dari rows dan kolom. Jadi yang ini gitu ya. Yang ini 1, 2, 3, ini ke bawah terus sampai bawah ini disebut sebagai rows atau baris. Sedangkan yang ke kanan, ini adalah X, ini adalah kolom gitu ya. Yang ke bawah ini adalah Y ini adalah baris gitu ya. Y adalah baris, kemudian X ini adalah kolom. Nah, kemudian setiap nilai intensitas yang tadi saya sebutkan itu terdiri dari 8 bit representation gitu ya. Jadi karena ini adalah 8 bit, berarti nilainya memungkinkan itu antara 0 sampai 255. Nah, 0 ini menandakan nilainya itu tidak ada nilai intensitas. Artinya kalau tidak ada nilai intensitas atau mungkin tidak ada intensitas cahaya, berarti menunjukkan warna gelap seperti itu. Sedangkan untuk 255 ini menandakan intensitasnya itu penuh atau full. Nah, kalau intensitasnya penuh berarti nilainya adalah 255 atau putih. Nah, kita akan lihat kenapa sih nilai ini harus 0 sampai 255 dan bagaimana cara mendapatkannya. Seperti itu. Nanti mungkin di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan tersebut. Nah, kita cek dulu
Misalnya posisi adalah di f1,1. Ini paling pojok ya, f1,1. Nah, 1,1 ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya, sedangkan 103 ini adalah intensitasnya gitu. Kalau 103 berarti warnanya itu adalah abu-abu gitu. Kalau 0 warnanya itu adalah gelap atau hitam, sedangkan kalau putih itu warnanya itu, kalau 255 itu warnanya putih seperti itu. Nah, kemudian yang ini disebut sebagai pixel location, sedangkan yang 103 ini kita sebutnya sebagai pixel intensity value, seperti itu ya, di mana nilainya itu antara 0 sampai 255. Nah, kemudian untuk daerah ini, yang paling pojok ini juga sama ya. Kalau kita lihat ini kan warnanya akan sedikit lebih gelap dibandingkan dengan yang pojok atas. Oleh sebab itu, nilai intensitasnya itu lebih kecil dibandingkan yang atas. Jadi semakin kecil nilai intensitas, maka ini semakin gelap warnanya. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai dari sekumpulan intensitas. Nah, misalnya kalau kita memiliki kolomnya itu antara 645 sampai 650 serta barisnya ya. Kemudian kolomnya antara 1323 sampai 1328, maka sekumpulan piksel ini kita bisa mendapatkan seperti matriks ini. Nah, nilai-nilai matriks inilah atau nilai-nilai intensitas inilah yang nanti akan kita proses dalam metode-metode pengolahan citra digital. Itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi, secara default, setiap citra digital yang kita akuisisi menggunakan kamera, biasanya itu mereka memiliki 3 komponen warna. Yaitu standarnya itu adalah warna merah, gitu ya. Kemudian warna hijau, kemudian warna biru. Nah, ini ada kaitannya dengan gelombang warna atau intensitas warna gitu ya. Nah, ketika dia terdiri kombinasi dari red, green, dan blue, maka dia akan menghasilkan sebuah warna. Nah, sebenarnya selain RGB, sebuah citra juga bisa merupakan monokrom, artinya hanya black and white gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari gambar gitu, yang gambar yang berupa RGB gitu. Ini adalah gambar RGB, sedangkan yang sebelahnya ini adalah gambar grayscale gitu. Grayscale yang merupakan konversi dari RGB. Nah, selain gambar-gambar berwarna seperti ini, kita juga akan mencoba, jadi akan melakukan processing atau mungkin memproses citra digital yang merupakan gambar-gambar citra digital lainnya. Contohnya misalnya kita bisa saja memproses infrared kamera, ya, infrared image atau citra infrared yang dihasilkan dari infrared kamera seperti ini contohnya ya. Atau mungkin bisa juga X-ray image. Kalau X-ray image ini sudah berupa grayscale biasanya, X-ray image atau citra X-ray. Bisa juga kita menggunakan CT, citra CT, komputer tomografi. Bisa juga kita menggunakan ultrasound image, gitu ya. Jadi kita melakukan analisis ini. Bisa juga kita menggunakan citra dari gamma ray. Nah, jenis-jenis kamera inilah nanti yang bisa kita gunakan untuk mengakuisisi citra digital yang akan kita proses dalam beberapa metode-metode pengolahan citra digital. Oke, itu adalah basic konsep dasar apa itu citra digital ya. Kemudian beberapa jenis citra digital yang bisa kita proses dalam aplikasi pengolahan citra digital. Oke, sekarang kita lihat dulu apa itu sebenarnya apa itu pengolahan citra digital. Jadi pengolahan citra digital ini sebenarnya itu kita bisa mengatakan kita mencoba menggunakan komputer algoritma untuk melaksanakan atau mengimplementasikan algoritma-algoritma pengolahan citra pada citra digital seperti itu ya. Jadi ini nanti adalah sekumpulan algoritma komputer yang digunakan dalam pengolahan citra digital. Nah, biasanya tujuan dari pengolahan citra digital itu ada dua. Yang pertama itu adalah untuk mendapatkan gambar dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya kalau seandainya kita mengakuisisi sebuah citra, kualitasnya tidak terlalu baik, maka dengan teknik pengolahan citra digital ini, maka kita akan mendapatkan citra dengan kualitas yang jauh lebih baik. Atau bisa juga PCD atau mungkin pengolahan citra digital ini digunakan untuk mengekstraksi beberapa informasi yang berguna dari sebuah citra. Nah, citra digital ini merupakan sebuah sinyal dua dimensi gitu ya.
Karena ini kita mengatakan sebagai fungsi dua dimensi. Ini juga merupakan salah satu tipe dari pengolahan sinyal seperti itu. Oke, di dalam step-step pengolahan citra digital, biasanya saya membagi itu menjadi beberapa step. Jadi apapun jenis aplikasi yang berbasis pada pengolahan citra digital, biasanya terdiri dari 4 step utama gitu ya. Jadi 4 step utama ini saya singkat sebagai ISFM, yaitu A itu adalah acquisition, ini ya, A ini adalah acquisition, kemudian E ini adalah enhancement, kemudian S ini adalah segmentation, kemudian FOM ini adalah feature extraction, feature representation, dan juga feature matching. Jadi tahap-tahap teknik pengolahan citra digital diawali dengan akuisisi. Jadi akuisisi ini adalah teknik bagaimana kita mengcapture atau mengakuisisi sebuah citra menggunakan alat-alat digital. Di sini nanti akan ada proses bagaimana merubah dari sinyal analog ke dalam sinyal digital. Bagaimana caranya kita melakukan sampling, bagaimana caranya kita melakukan kuantisasi. Tapi kita tidak akan membahas di video perdana ini. Terus kemudian setelah citra ini diakuisisi, selanjutnya kita melakukan enhancement. Jadi enhancement di sini artinya adalah kita mencoba meningkatkan kualitas dari citra. Bisa jadi ketika kita melakukan akuisisi citra yang dihasilkan itu tidak terlalu baik. Karena tidak terlalu baik, oleh sebab itu kita perlu melakukan enhancement. Jadi kita mencoba untuk meningkatkan kualitas dari sebuah citra. Tujuannya apa? Tujuannya supaya citra itu lebih mudah untuk dianalisis, lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari citra tersebut. Nah, setelah enhancement baru segmentation. Jadi segmentation ini tujuannya itu adalah untuk mensegmen, menggrouping atau mungkin mengklasifikasikan gitu ya, membuat grup-grup bahwa ini adalah grup objek. Dan jadi di dalam sebuah citra kita mengclustering. Jadi pixel-pixel itu masuk ke dalam grup apa? Apakah grup objek atau mungkin grup background atau mungkin grup objek misalnya adalah kendaraan atau mungkin manusia dan sebagainya. Nah, setelah kita melakukan segmentation, baru yang terakhir kalau kita sudah mensegmen atau mungkin melokalisasi sebuah objek di dalam sebuah citra, maka kita harus perlu melakukan yang namanya feature extraction, yaitu kita mengekstraksi sebuah representasi atau sebuah fitur dari objek tersebut yang dianggap bisa merepresentasikan objek tersebut. Kemudian kita juga melakukan feature matching. Tujuannya adalah kita ingin mengidentifikasi apakah objek tersebut ada di dalam citra lainnya dengan cara mematchingkan fitur yang ada. Ini ya. Jadi ini merupakan 4 tahap yang biasanya selalu ada pada aplikasi berbasis pengolahan citra digital. Nah, oke, kita bahas lebih dari satu-satu ya. Nah, kemudian selain tahap-tahap yang tadi, kita juga mengenal beberapa teknik gitu ya, teknik di dalam pengolahan citra digital. Jadi, teknik pengolahan citra digital ini itu dibagi menjadi 3 proses utama gitu ya. Yang pertama ini adalah low level process, yang kedua ini adalah mid level process, dan yang ketiga ini adalah high level process. Jadi untuk low level process ini secara simpelnya, secara sederhana itu adalah inputnya itu merupakan sebuah citra dan outputnya itu juga citra. Jadi misalnya kalau kita punya gambar atau citra yang tadinya kualitasnya tidak baik, kemudian kita melakukan enhancement atau kita melakukan noise removal atau mungkin image sharpening, kemudian menghasilkan citra yang lebih baik. Nah, ini merupakan teknik low level process gitu ya. Inputnya merupakan citra dan outputnya juga citra seperti itu. Sedangkan untuk yang mid level process, inputnya ini adalah berupa citra, kemudian outputnya ini merupakan atribut. Jadi contohnya itu adalah kalau saya punya citra, di sana itu berupa ada objek kendaraan gitu ya, atau mungkin ada objek manusia. Nah, proses yang kita lakukan itu bisa mendeteksi bahwa oh ini loh ada manusia, oh ini loh ada kendaraan. Jadi outputnya itu bukan lagi berupa citra,
tapi outputnya itu merupakan sebuah atribut atau mungkin sebuah pengetahuan. Nah, ini yang disebut sebagai mid-level process. Baru kemudian yang terakhir ini adalah high-level process. Jadi high-level process ini adalah inputnya itu adalah atribut, gitu ya. Outputnya itu understanding. Misalnya, kalau seandainya dalam sebuah citra kita mendeteksi gitu ya, ada meja, kemudian ada kursi, kemudian ada manusia menggunakan seragam atau menggunakan celana merah, gitu ya, atau mungkin celana abu-abu, atau mungkin ada manusia sedang duduk dan sebagainya, maka kita bisa menganalisis atau mungkin mengidentifikasi bahwa citra itu ada di dalam sebuah ruang kelas. Jadi ini sudah merupakan understanding dari apa yang ada di dalam sebuah citra. Jadi tidak hanya sekedar mendeteksi seseorang, tidak hanya sekedar mendeteksi objek, tapi juga bisa mengidentifikasi, memahami itu sedang di mana dan sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam high level process. Nah, untuk pengolahan citra digital sendiri, biasanya kita bermain-main itu di low level process dan juga setengah dari mid level process. Jadi kita membagi dua ini ya. Jadi ini adalah low level process dan setengah mid level process. Ini masuk ke dalam ranahnya DIP atau mungkin digital image processing. Sedangkan setengah mid level process ditambah dengan high level process ini sudah masuk ke dalam image analysis atau mungkin computer vision. Seperti itu ya. Jadi DIP ini batasannya hanya low level process dan mid level process. Kalau kita ingin mengetahui understanding, ini sudah masuk ke dalam computer vision atau mungkin image analysis. Oke, beberapa teknik di IP yang bisa kita lakukan itu ada enhancement gitu ya. Ini beberapa teknik yang lainnya, ada mungkin jenis-jenis metode. Jadi ada image enhancement, kemudian ada image restoration, kemudian ada color image processing, kemudian ada image compression, kemudian ada morphological processing, ada segmentation, kemudian ada object detection, dan object recognition. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah image enhancement. Tadi ketika saya membahas terkait dengan pengolahan citra digital step atau mungkin langkah-langkah PCD, itu ada tahap enhancement gitu. Jadi enhancement ini bertujuan untuk mengimprove, meningkatkan citra dari sisi kualitas, baik dalam hal kontras maupun brightness. Gitu ya. Biasanya kalau ceritanya itu terlalu gelap atau mungkin citranya terlalu terang atau mungkin citranya itu terlalu blur dan sebagainya. Nah, enhancement ini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari citra tersebut gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan image enhancement di video-video selanjutnya. Oke, kemudian image restoration. Kalau image restoration ini sebenarnya enhancement, tetapi perbedaannya dengan enhancement yang biasa itu adalah image restoration ini mengimprove image model. Jadi biasanya terkait dengan bentuk dari gambarnya. Nah, biasanya ketika kita mengcapture sebuah gambar, sebuah objek menggunakan citra digital atau menggunakan objek digital, itu biasanya kan ada proyeksinya ya. Biasanya gambarnya itu tidak sesuai dengan bentuk aslinya yang harusnya kotak, ini kok jadi seperti trapesium atau mungkin yang tadinya bulat kok seperti jadi elips. Nah, ketika kita melakukan image restoration, kita mencoba untuk mendapatkan bentuk asli dari gambar, dari objek pada sebuah gambar. Ini yang disebut sebagai image restoration. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah color image processing. Jadi ini biasanya kita mencoba untuk mengkonversi dari satu warna ke warna lain. Misalnya dari RGB ke dalam grayscale, atau mungkin dari RGB ke dalam hitam putih, warna hitam putih, atau mungkin dari warna hitam putih, atau mungkin dari warna RGB, atau mungkin dalam warna grayscale menjadi warna RGB. Artinya kita melakukan konversi gitu ya antara satu ruang warna ke dalam ruang warna lainnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu image compression. Jadi di dalam image compression biasanya kita mencoba bagaimana caranya untuk merubah ukuran dari data ya, dari data sebuah citra sehingga data ini tuh jadi lebih kecil dan tidak membutuhkan memori yang besar. Jadi bisa jadi yang diubah ini ukuran resolusinya atau
ukuran resolusinya tetap, tetapi dia itu mengkonversi dari nilai intensitasnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya citra ini tidak memiliki ukuran memori yang besar. Ini merupakan image compression yang merupakan bagian dari pengolahan citra digital seperti itu. Tapi untuk video-video selanjutnya atau video seri yang akan saya buat, itu kita tidak akan membahas terkait dengan image compression. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya ini merupakan bagian dari pre-processing, yaitu morphological processing. Jadi tujuannya ini adalah untuk meningkatkan informasi dari fitur-fitur yang ada pada sebuah citra. Jadi tujuannya itu adalah misalnya kalau gambar ini itu terlalu tebal ya, ini akan sangat sulit ketika nanti akan dianalisis. Maka kita perlu melakukan morphological processing dengan tujuan gambar yang dihasilkan itu akan jauh lebih mudah untuk dianalisis. Jadi biasanya memang morphological processing ini merupakan bagian dari post processing pada image segmentation dengan tujuan merubah gambar dari sebuah citra ke citra lainnya sehingga nanti itu jadi lebih mudah dalam melakukan analisisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu segmentation. Jadi segmentation ini adalah kita mencoba untuk memisahkan atau menggrup objek-objek pada sebuah citra gitu. Sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah objek, ini adalah background, ini adalah objek A, ini adalah objek B, begitu seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini dari sebuah citra ini kita bisa memisahkan bahwa ini adalah objek gitu ya. Ini adalah objek. Sedangkan ini adalah backgroundnya. Nah, dengan kita memisahkan antara objek dengan background, ketika kita akan melakukan analisis, maka kita hanya perlu melakukan analisis di objeknya saja. Jadi untuk backgroundnya ini kita bisa mengabaikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya processing time itu jauh lebih cepat dibandingkan kita harus memproses di semua pixel yang ada pada sebuah citra. Ini ya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan lebih detail di video selanjutnya terkait dengan image segmentation. Baru kemudian yang terakhir ini adalah image atau object recognition. Jadi object recognition ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi sebuah objek di dalam sebuah citra. Jadi setelah kita melakukan segmentasi kan kita sudah tahu bahwa ini objek, ini objek, ini objek. Nah, untuk mengidentifikasi ini objek apa, maka kita perlu melakukan feature extraction. Nah, setelah kita melakukan feature extraction, kita melakukan feature representation, kemudian kita melakukan feature matching atau mungkin feature training gitu ya. Baru setelah kita melakukan ketiga hal tersebut, kita bisa mengidentifikasi atau mungkin merekognisi, mengenali objek itu objek apa di dalam sebuah gambar. Oke, ini merupakan teknik terakhir yang ada pada pengolahan citra digital. Oke, mungkin itu saja untuk video perdana pengenalan seri video pengolahan citra digital. Oke, nanti akan ada video selanjutnya yang akan membahas lebih detail terkait dengan 4 step yang ada pada pengolahan citra digital. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.